Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita jelaskan hari ini. Kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Jadi kita tulis diketahui di sebelah sini. Diketahui dari soal itu ada dua buah balok yang ditunjukkan pada gambar yang saling dihubungkan dengan seutas tali melewati sebuah katrol. Dengan jari-jari katrol adalah 0,25 meter. Kita tulis sebagai R adalah 0,25 meter. Kemudian momen inersianya adalah I. Balok pada bidang miring itu bergerak ke atas, ke sini ya, dengan percepatannya sebesar 2 meter per second kuadrat. Berarti A adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian dari soal juga diketahui massa benda 1 adalah 15 kg, M1 15 kg, kemudian M2-nya 20 kg. Lalu yang terakhir itu ada theta ya, sudut yang terbentuk di sana adalah 37 derajat. Kemudian untuk yang ditanyakannya, perhatikan di sini. Yang A itu adalah besar T1, berarti yang A adalah T1 yang ingin ditanyakan, yang B adalah T2, kemudian C itu adalah momen inersia katrol. Kita tulis simbolnya adalah I. Nah, oke, kita udah tulis ya, diketahui dan ditanyakan. Langkah pertama, kita akan definisikan terlebih dahulu atau tunjukkan dulu arah-arah gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sebuah benda ini. Yang pertama, kita perhatikan M2, di sini pasti ada gaya berat ya, yang arahnya ke bawah, berarti W2 di sini bisa kita tulis. Kemudian begitu juga dengan M1, M1 di sini ada gaya berat, arahnya ke bawah, searah percepatan gravitasi. Lalu karena M1 itu berada di atas sebuah bidang miring, maka bisa kita tentukan komponen W1 dalam sumbu X dan dalam sumbu Y. Di dalam sumbu X-nya itu akan sama dengan W1 sin theta 1, sin theta ya. Kemudian untuk di dalam daerah sumbu Y-nya akan sama dengan W1 cos theta. Kayak gini. Jadi ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistemnya. Karena tidak ada gaya gesek, berarti gayanya hanya segini gitu ya. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu mencari besar T1 dulu. Jadi yang A kita cari besar T1. Perhatikan T1 itu di sini ya bekerja untuk M1. Maka dari itu kita akan tinjau gaya-gaya yang bekerja pada M1. Kita akan gunakan rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena di sini M-nya adalah M1, berarti kita tulis di sini M-nya M1, kayak gitu. Kemudian kita perhatikan M1 itu kan bergeraknya ke atas ke bawah ya. Maka kita tinjau gaya yang bekerja yang arahnya kayak gini, yang arahnya itu searah dengan pergerakan dari bendanya. Nah, di sini ada T1 yang mana arahnya ke atas ya kalau ditinjau dari M1, kemudian W1 sin theta arahnya itu ke bawah. Kemudian ini percepatan arahnya ke atas, berarti gaya yang arahnya ke atas akan positif dan gaya yang arahnya berlawanan akan negatif. Maka T1 akan positif di sini. T1 dikurangi W1 sin theta ya. W1 sin theta-nya akan bernilai negatif karena berlawanan dengan T1. Sama dengan M1 kali A. Nah, kita tahu kalau W itu adalah gaya berat. Rumus gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi bisa kita tulis M1 dikali G dikali sin theta sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan ya nilai-nilainya. M1 adalah ini 15 kg. Kemudian percepatan gravitasinya kita tulis 10 meter per second kuadrat. Theta-nya adalah 37 derajat. Sama dengan M1 adalah 15. Lalu A-nya adalah 2 ya, yang ini nih. Percepatannya adalah 2. Sekarang kita selesaikan. 15 dikali 10 adalah 150. Kemudian sinus dari 37 derajat itu adalah 0,6. Sama dengan 15 dikali 2 adalah 30. T1 dikurangi 150 dikalikan dengan 0,6 itu hasilnya adalah 90 sama dengan 30. Kemudian karena kita ingin mengetahui T1 maka min 90-nya bisa pindah ruas ke kanan. Jadi T1 sama dengan 30 ditambah 90 yang mana hasilnya adalah 120. Nah, jadi udah kita ketahui ya T1-nya 120 Newton. Oke, langkah yang kedua kita akan cari besar T2 di sebelah sini. B besar T2. Nah, kita perhatikan dulu. Ini kan benda 1 itu tertarik ke atas. Berarti benda 2 arahnya ke bawah ya. Berarti kan pergerakannya kayak gini. Ini ke atas, nah ini ke bawah benda 2 kayak gitu. Jadi benda 2 karena lebih berat, maka akan terdorong ke bawah. Maka arah percepatan dari benda 2 itu ke bawah kayak gini.
Nah, kita gunakan rumus yang sama, yaitu hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena T2 itu bekerja pada benda 2, berarti M-nya adalah M2 dikali A. Kita perhatikan gaya yang bekerja pada benda 2 juga ada 2, yaitu T2 dan W2, yang mana arahnya berlawanan. Karena percepatan arahnya ke bawah dan W2 arahnya juga ke bawah, maka W2 positif. Jadi bisa kita tulis W2 dikurangi T2, T2 negatif karena arahnya berlawanan, sama dengan M2 dikali A. Kemudian W adalah gaya berat, rumusnya massa dikali percepatan gravitasi, berarti bisa kita tulis M2 dikali G dikurangi T2 sama dengan M2 kali A. Masukkan nilai-nilainya, M2 20, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, M2-nya kita tulis lagi 20, percepatannya adalah 2, sama ya. Karena ini dalam satu sistem, berarti percepatan bendanya itu akan sama, kayak gitu. 20 dikali 10 adalah 200, kemudian ini 20 dikali 2 adalah 40. Karena kita ingin tahu T2, 200 pindah ruas ke kiri, jadi min T2, 200-nya pindah ke kanan ya. Min T2 sama dengan 40 dikurangi 200, min T2 sama dengan 40 dikurangi 200 adalah 100 min 160 ya. Karena sama-sama negatif, berarti bisa kita tulis juga jadi 160 Newton. Kayak gini. Oke, A, B udah selesai nih. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan cari momen inersia katrol. Momen inersia katrol. Nah, untuk mencari momen inersia, kita akan tinjau nih pergerakan katrolnya. Yang mana kita bisa tinjau dengan menggunakan sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Yang mana lagi torsi itu rumusnya? Nah, di sini ya kita tulis torsi itu rumusnya adalah F dikalikan dengan R. Kemudian untuk alfa itu adalah percepatan sudut. Rumusnya itu bisa kita tulis jadi A dibagi R. A adalah percepatan linear, R adalah jari-jarinya. Nah, karena rumus torsi adalah F dikali R, kita perhatikan gaya yang bekerja pada katrol ada 2, ada T1 dan T2, arahnya berlawanan. Yang ini ke bawah, yang ke kiri gitu ya, ini ke bawah ke kanan, kayak gitu. Nah, karena arahnya berlawanan, berarti kita bisa tulis salah satunya bernilai negatif. Nah, kita asumsikan T2 yang positif, berarti T2 dikali R ya, R di sini adalah jarak dari gaya yang bekerja ke pusat rotasinya. Ini kan pusat rotasinya tuh di tengah-tengah, berarti akan sama dengan jari-jarinya ya, jarak R-nya itu. Maka bisa kita tulis nih sigma torsinya jadi T2 dikalikan R dikurangi T1 dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfanya kita ganti jadi A dibagi R. Kemudian kita lihat, ini kan sama-sama memiliki R ya, jadi R-nya bisa kita keluarkan nih. Bisa jadi ditulis R dikali T2 min T1 sama dengan I dikali A dibagi R. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. R adalah ini 0,25, kemudian T2 adalah 160, T1 adalah ini 120, I-nya yang ingin kita ketahui, percepatannya adalah A yaitu 2 ya, 2 meter per second kuadrat, R adalah 0,25. 0,25 dikalikan dengan 160 dikurangi 120, hasilnya adalah 40, sama dengan I dikalikan dengan 2 dibagi dengan 0,25, hasilnya adalah 8. Kemudian, ini ke atasin dikit ya, 0,25 dikalikan dengan 40, hasilnya adalah 10, sama dengan I dikali 8. Kemudian karena kita ingin mengetahui I, maka 8-nya bisa pindah ruas ke kiri. Jadi 10 dibagi dengan 8 sama dengan I, yang mana 10 dibagi 8 itu hasilnya adalah 1,25, sama dengan I. Nah, jadi momen inersia katrolnya adalah 1,25, satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Kayak gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, T1-nya 120 Newton, T2 160 Newton, dan I adalah 1,25 kg meter per second kuadrat. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.